Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda zikra. Ketika manasik haji umroh itu selesai, maka ingatlah kepada Allah seperti ingatmu kepada orang tuamu, bahkan ingat kepada Allah itu asyadda zikra, lebih daripada itu. Ini siapa? Presiden. Lagi apa? Sungkem kepada orang tua. Presiden itu kan jabatan paling tinggi di negara. Apakah ketika sungkem kepada orang tua itu masih membawa? Bu, aku ini presiden, Bu. Oh. Setinggi-tingginya pangkat kalau di hadapan orang tua harus tidak ada. Setuju? Setuju? Setinggi-tinggi pangkatnya hamba di hadapan Malik Yaumuddin wajib tidak. Lihat, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kalau begini ada adab sopan santun. Tapi kalau pangkat bintangnya di kepala di pundak masih ada, mesti gini enggak? Kalau masih gitu berarti anak durhaka. Kalau gitu berarti hamba masih durhaka. Ini maksud daripada kalau ingat kepada Allah seperti ingatmu sopan santunmu kepada orang tuamu. Coba seperti ini kira-kira berbisi apa teriak-teriak? Kalau teriak-teriak tak ru'ya anak-anakmu berbisi. Betul? Berbisi. Badannya sopan santun, volume suaranya juga sopan santun. Dan seperti ini yakin enggak ibunya masih hidup? Ini kiasan. Yakin enggak? Yakin kalau ibunya masih mendengar? Ya. Yakin kalau ibunya masih melihat? Lihat saya. Apalagi Allah. Ngono lho ngene, merem. Ayoku. Lu sujud saking khusyuke keturun. Jelas ya Pak Saleh? Jelas dari kata kazikru aba'akum au asyada. Enggak boleh membawa pangkatnya, enggak boleh kepada membawa apa-apanya. Kenapa? Karena diriku dilahirkan dari rahimnya. Kalau anak dengan orang tua. Tapi kalau hamba, diriku manusia diciptakan olehnya. Kalau ini misalnya mentang-mentang, jane sing dadi wong tua iku sapa? Kalau hamba itu mentang-mentang, Allah tanya, jane sing Gusti Allah iku siapa yang dilahirkan dan siapa yang melahirkan? Enggak paham dia, durhaka enggak? Ana wong saiki. Ada enggak hamba durhaka? Yang seharusnya tangan di bawah siapa? Yang seharusnya tangan di atas itu siapa? Pak Saleh pernah enggak tahu orang itu minta-minta sambil memaksa di hadapan Pak Soleh. Pak Soleh ngomong, jane sing duwe-duwe iku sapa sih rek? Bingung aku. Jane sing duwe-duwe iku sapa sih? Paham Pak Soleh? Apa gak paham Pak Soleh? Paham. Jane sing duwe-duwe iku sapa sih? Ya Allah. Aslinya yang maha hidup itu siapa, yang maha kaya siapa, yang maha raja siapa. Hamba yang tidak tahu diri kan begitu. Itu kan menunjukkan ini kuntu. Nah awakmu iku metu teko sapa sih nak? Kan gitu kan? Ya Allah, jelas ya. Jelas ya. Subhanallah. Keadaan dekat dengan dekat seperti ini, kira-kira Rahman Rahimnya ada setrumannya? Setrum. Loh kenapa kita di hadapan Allah kok nggak ada setrumannya? Karena tidak berperilaku sopan santun seperti ini. Si anak ini berusaha memahami orang tua lebih paham kepada anak.
Betul. Ketika duduk di antara dua sujud, ketika kita sujud itu juga berusaha memahami. Berusaha memahami. Kalau sudah berusaha memahami itu perhatian enggak? Seperti apa sih kekasih dengan kekasih lagi ngobrol itu? Berusaha memahami? Berani berpaling? Enggak. Ini berani berpaling? Tapi kita kemarin hari Jumat ya Bu Tuti ya, kita itu seharusnya kepada Allah itu beradab, tapi biadab. Nah, biadab bahasa Arab itu artinya dengan adab. Tapi kalau ditranslate menjadi bahasa Indonesia, anak itu biadab, gak punya biadabin, kan gitu Bu Anis. Kalau biadabin kan harus dengan adab. Jadi sekian tahun banyak orang sholat, lihat saya, Allahnya itu seakan-akan masih tuli. Seakan-akan Allahnya itu enggak melihat gerakannya sholat, tidak mendengarkan bacaan sholatnya. Makanya saya punya istilah, seakan-akan polisi sungguhan sama polisi patung di jalan. Kalau jenengan ini pengguna jalan, kalau di pinggir jalan itu ada patung polisi, berani melanggar? Berani, karena patung. Tapi kalau polisi sungguhan, jangan coba makan siang. Ngerti maksudnya Bu Anis dan kawan-kawan? Betul nggak? Berarti kira-kira logis nggak? Banyak sekali orang sholat menyembah Allah kayak patung, kayak kaligrafi. Ya, iya. Allahnya itu belum hidup. Jadi baca itu ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah tahu itulah ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Tapi saya ya turuan Ustaz. Mau sampai sholat aja ngantuk kok, ya Allah. Jelas. Kalau kita itu betul-betul ulul albab, lihat saya, pasti tahu biadab kita di hadapan Allah. Dan itu harus disempurnakan. Apa itu tidak termasuk ini kuntu minas? Nah ini kalau tidak dipelajari, lagi tetap nyalana Gusti Allah. Wis sholat tidak punya adab, ketika ndonga gak punya adab, njaluke yang ngono. Kayak Pak Soleh tadi, jane sing duwe-duwe iku sapa sih? Seharusnya minta itu kan harus sopan santun, Pak. Minta Pak, volumenya di bawah. Wong ini ada bos, tangannya juga di bawah, sikapnya pundaknya itu di bawah. Ini namanya punya adab, beradab. Nah ini kalau tidak dipelajari, salah sekian tahun, tapi rumongso benar. Tolong perhatikan kalimat-kalimat doa, mulai takbir sampai salam, itu kan menunjukkan rendah hatinya kita, tidak ada apa-apanya kita, tidak ada dayanya kita. Karena ini tidak diilmoni, dia sibuk pada bacaan doa. Jeruane, Bu Edi, jeruane gak diolah. Adab sopan santunnya sih loh, gak diolah, gak dipelajari itu. Enggak, sepenting aku njaluk, sepenting aku wiritan, sepenting aku ngamal wirid dan doa, sing penting. Wis koyo arek cilik iku lho, wis pokoke. Terus kabeh tuwa rohani kapan? Allahu Akbar. Ya muqallib, balik ya Allah, balik ya Allah. Kalau begitu ya Allah, bimbing seperti hamba-Mu yang Engkau bimbing. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita menjadi ulul albab dan ulul albab. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.